Tapi intinya adalah jangan baper. Selama kuliah perbanyak portofolio dan jangan gaptek. Halo guys, jumpa lagi di podcast Satu Pasang bersama aku Danius Pramadani di channel DKID. Di sini kita ngobrolin seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Teknologi semakin cepat, AI semakin pintar, pekerjaan berubah, bahkan dunia kerja udah gak sama lagi seperti 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas apa sih yang harus dipersiapkan para Gen Z untuk menuju dunia tersebut bersama Ibu Diah, seorang dosen yang banyak melihat dan juga membimbing para mahasiswa Gen Z. Halo Ibu Diah. Halo, selamat siang Mbak. Selamat siang. Senang rasanya Bu Diah bisa datang ke podcast Satu Pasang. Semoga kabarnya baik ya Bu. Alhamdulillah baik, sehat dan tetap semangat Mbak. Akhir-akhir ini kegiatannya apa Bu? Kebetulan saat ini selain mengajar saya sedang studi lanjut Mbak. Iya, jadi studi lanjut di Jogja. Jadi aktivitasnya wira-wiri. Iya, wira-wiri Pacitan Jogja. Dan ada beberapa kegiatan akhir-akhir ini di Surabaya yang memang diharuskan harus ke sana seperti itu. Ambil apa Bu? Lanjutnya? Untuk studi lanjut ini mengambil S3 pendidikan. Cocok ini. Tapi kalau kita lihat 5 sampai 5 atau Gen Z itu mulai dari tahun berapa sih? Dari 1998 itu sudah ikut Gen Z ya sepertinya ya. Ternyata ya berarti 1999. Kalau dilihat kan anak-anak Gen Z sekarang udah mulai memasuki masa kuliah ya Bu ya. Iya, dan mungkin sudah ada beberapa generasi yang sudah lulus ya, iya, masuk ke dunia kerja. Iya benar. Tapi ternyata aku juga termasuk Gen Z. Baru lulus kuliah nih. Kalau dari Bu Dia sendiri melihat si anak-anak Gen Z ini kan ya masuk kuliah, dan padahal sebelumnya Ibu Dia pengajarnya generasi milenial nih. Dan saya masuk generasi milenial, tapi ngajarnya sama anak-anak Gen Z. Gimana kalau lihat karakteristiknya mereka? Kalau secara karakteristik, saya menilai bahwa Gen Z itu lebih kreatif ya, lebih inovatif seperti itu. Jadi untuk perubahan itu mereka cukup terbuka. Gitu. Kalau milenial kan bisa dikatakan sebagai generasi yang paling tangguh ya. Ya, kalau saya lihat-lihat di sosial media ataupun di guyonan antar teman itu, oh kita generasi milenial itu kita generasi yang paling tangguh seperti itu, karena kita sudah melewati beberapa perubahan yang ada, dan memang bisa dikatakan keunggulannya milenial itu dia cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada gitu. Berbeda dengan Gen Z itu ada lonjakan yang signifikan apalagi pasca Covid. Iya, itu yang harusnya kalau misal nggak ada Covid ya, mungkin teknologi itu cepat yang tahun ini mungkin 10 tahun yang akan datang. Iya, bisa gara-gara Covid jadi itu kecepatan gitu. Yang habis 10 tahun kita tahun ini udah dapat kemajuan teknologi itu kayaknya gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut saya secara pribadi adanya COVID-19 itu semacam kita beralih ke dunia yang memang baru ya. Kalau teknologi di sebelum eranya COVID bukan berarti kita tidak melek teknologi. Teknologi juga berkembang, juga berjalan, tetapi setelah COVID itu kan mau tidak mau kan masyarakat itu terutama di Indonesia ya, diubah untuk digitalisasinya itu lebih cepat daripada sebelumnya. Iya, tapi benar-benar ngerasain. Dia juga udah jadi dosen ya? Tahun 2021 sudah. Itu masa transisi saya, karena sebelumnya saya guru Mbak. Jadi 10 tahun sebelumnya itu saya menjadi guru di SMK, kemudian bertransisi dosen. Tapi itu juga rasanya dari ngajar SMK terus ngajar anak kuliahan ada bedanya nggak sih Bu? Cerita dikit nggak apa-apa? Boleh.
Kalau anak SMK, karena kebetulan saya itu ngajarnya SMK di mana ketemunya itu adalah anak teknik. Anak teknik itu anak otomotif, anak komputer jaringan, kayak gitu kan mereka lebih ke praktis ya. Iya. Nah, kemudian kalau perkuliahan, mereka mau tidak mau kan ya ada perbedaan yang signifikan ya. Karena dari segi usianya, kalau usia anak SMK itu kan mereka kan wah lagi hot-hotnya nih, energinya lagi gede-gedenya nih, dan rasa ingin tahunya kan lebih besar gitu kan. Dan terus terang saja sebagai bu guru pada waktu itu saya juga agak deg-degan juga dengan pergaulan ya, karena kan kita ada tanggung jawab juga di situ kan seperti itu. Kalau anak kuliah dari segi kreativitasnya, inovasinya, kemudian sisi terbukanya, ya mereka cukup lebih dibandingkan anak SMK. Karena kalau anak SMK kan kadang masih kita harus gurunya dulu nih yang ngasih mentoring nih. Tapi kalau misalkan anak kuliah itu kan ya mau tidak mau kita hanya spill dikit, yang lebih banyak mereka yang harusnya berimprove seperti itu. Tapi aku jadi penasaran, pertama kali Budiah kenal internet itu tahun berapa, Bu? Umur berapa? Tuh sekolah kah? Kuliah Mbak? Kuliah ya, tahun 2006. Jadi saya pertama kali pegang handphone itu ketika saya SMA. Ya, SMA itu saya baru handphone, tapi pada waktu itu handphonenya masih yang Nokia, yang masih bisanya SMS sama telepon seperti itu. Kemudian ketika kuliah, kita sudah mulai mengenal pada waktu itu sosmed itu Friendster. Apa itu? Nggak tahu ya. Ya, jadi sebelum ada Facebook itu mengenal yang namanya Friendster itu tahun 2006. Jadi kita dulu itu kalau mau kenalan gitu kan, atau kita mau ngirim tugas gitu via email kan, dulu pakai Yahoo itu. Iya. Ya, jadi kalau sama temen chattingan itu dulu pakai email seperti itu. Kemudian Friendster, kemudian kalau nggak salah saya semester berapa ya? Kuliah semester 3 atau semester 4 itu booming tuh Facebook. Ya, baru tuh Facebook. Baru setelah habis itu kan langsung berkembang, ada Instagram, kemudian ada TikTok dan sebagainya, itu sudah selanjutnya. Benar-benar. Tapi merasa ini gak, Bu, sama dulu untuk kuliah benar-benar internet aja susah ya kan masihan. Dan sekarang anak-anak Gen Z ini kalau kuliah apa-apa AI gitu. Sempat ada rasa ini nggak, Bu? Kalau apa malah iri enggak. Kalau secara pribadi kalau rasa iri itu enggak. Justru gimana ya? Dengan adanya perbedaan itu kan berarti kan kita kan berkembang ya. Seperti itu. Ilmu pengetahuan, sains dan segalanya itu kan berarti ada perkembangan. Kalau misalkan di zaman saya dulu seperti itu, terus anak-anak yang sekarang masih seperti itu, berarti kan kita tidak ada perubahan gitu. Tapi ngerasain ada tantangan gak sih, Bu, waktu ngajar anak-anak ini? Mahasiswa. Iya. Jadi sangat melek teknologi. Iya, saya mungkin kalau satu tahun 2 tahun kemarin itu masih ada ya namanya kadang rasa gimana gitu, kurang nyaman gitu, karena mungkin pada waktu itu ada mahasiswa itu ketika dosen ngasih tugas, apalagi kalau saya itu kan sudah 3 tahun, 4 tahun ini saya paperless Mbak. Ya, jadi kalau di kampus saya itu memang disediakan ketika ujian, baik itu UTS ataupun UAS itu kan boleh pakai yang paper, itu disediakan ya oleh kampus, tetapi saya memilih untuk paperless. Meskipun disuruh, Bu ini soalnya nanti akan diprintkan, difasilitasi pun saya paperless gitu. Nah, kelemahannya adalah ketika soalnya paperless, otomatis kan lembar jawabannya, projectnya itu kan dikirim dalam bentuk file. Nah, itu yang di awal-awal ketika baru anak-anak itu baru ini ya, baru tahu apa namanya ChatGPT dan sebagainya, itu kan mereka langsung tinggal aja soalnya dijadikan prompt, kemudian langsung jawabannya. Nah, itu yang membuat agak ini ya, karena kan pada dasarnya kita pun pendidikan itu bukan hanya sekedar
sekolah itu bukan hanya sekedar kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi bagaimana kita bisa melangkah ke depan yang itu menghadapi kenyataan setelah selesai di bangku perkuliahan. Bahkan mungkin kenyataan itu bisa saja dihadapi ketika masih di zaman kuliah kan gitu. Iya banget sekarang anak-anak mahasiswa aja udah bukan prom lagi, jadi kayak jawaban di copy lalu di paste gitu. Tapi gimana Bu cara menangkal mahasiswa biar nggak kayak gitu? Atau malah dia membolehkan nggak apa pakai AI tapi kalau saya terbuka sekali ya kaitannya dengan perkembangan AI ini, karena memang ada banyak sekali aplikasi AI yang memang saat ini bermunculan seperti itu. Tetapi saya wanti-wanti kepada anak-anak itu kita harus bijak. Jadi karena bagi saya seperti ini Mbak, AI itu kan tools ya buat saya. Jadi AI itu adalah alat yang membantu kita di dalam bekerja kan gitu. Yang menjadi penggeraknya, motornya kan harus tetap kita sendiri. Iya, jadi jangan sampai kita tuh ketergantungan dengan AI sehingga itu melemahkan produktivitas kita, pemikiran kita. Padahal sebagai seorang mahasiswa kita itu ya dituntut nih, harus dipaksa berpikir nih, harus dipaksa berpikir kritis, berpikir kreatif, inovatif dan semuanya gitu loh. Tapi malah banyak dari mahasiswanya memanfaatkan ininya jadi jelek Bu. Kayak tugas-tugas semuanya juga ada beberapa mahasiswa juga bilang waktu ngobrol kayak gini bilang, iya Mbak kemarin temanku ada yang tugasnya, papernya atau artikelnya carinya di ChatGPT, terus dikumpulin ke dosennya kayak gitu. Terus aku tanya kayak gitu, emang dosennya nggak tahu? Ya tahu Mbak, tapi biasanya pada tutup mata gitu. Oh kebetulan sekali kalau di kami benar-benar ini ya, kaitannya dengan itu bisa dikatakan disiplin Mbak. Saya sendiri memperbolehkan mereka menggunakan AI, tetapi bahasa AI dengan bahasa manusia itu kan pasti berbeda ya Mbak ya. Jadi bahasa kita dengan bahasa AI pengembangan, karena kan ada yang tidak bisa dijangkau oleh mesin dari manusia. Itu kan roadmap pola berpikirnya kan seperti itu. Jadi kalau anak-anak biasanya kalau mata kuliah saya kebetulan kan saya ngajar nih di metodologi penelitian ya. Jadi mempersiapkan mereka untuk tugas akhirnya kan seperti itu. Saya tidak melarang mereka mencari inspirasi lewat AI seperti itu. Misalkan katakanlah mereka pengen bikin judul misalkan kaitannya dengan pembelajaran, model pembelajaran apa gitu, misalkan nanti dikaitkan misalkan dengan kurikulumnya sekarang deep learning gitu kan, nanti diambil juga sekolahnya atau yang menjadi subjek penelitiannya misalkan di SMP atau dikaitkan dengan pesantren gitu. Oke, silahkan mencari inspirasi lewat AI, tetapi perkaya dengan literasi. Jadi cari literasi, tetap harus baca artikel ilmiah gitu, baca jurnal-jurnal yang bereputasi gitu. Tetap itu saya berikan ke mereka. Jadi secara gamblang pakai GPT ya? Enggak bisa. Karena kan kalau misalkan untuk tugas akhir, kebetulan di kampus saya itu kan untuk tugas akhir kan mahasiswa dipersilahkan untuk memilih Mbak. Jadi bisa publikasi artikel ilmiah, bisa juga dengan skripsi. Nah, anak-anak biasanya lebih memilih, kebanyakan lebih memilih artikel, ya publikasi. Jadi antara skripsi dengan artikel itu kan mereka memiliki dua tantangannya masing-masing ya. Kalau misalkan skripsi kan otomatis kan banyak lembar-lembar seperti itu, tapi kan maksudnya roadmapnya, penelitiannya, lambat-lambatnya kan tetap sama gitu kan. Tapi kalau publikasi artikel, mereka kan harus dikejar deadline, kemudian harus nyari jurnal yang benar-benar bereputasi, minimal Sinta 5, seperti itu dari mahasiswa kami. Nah, ya seperti itu. Kalau publikasi di artikel, otomatis kan ada AI editor. Kemudian juga meskipun itu skripsi juga tetap
harus ada yang namanya lolos uji plagiasi seperti itu. Mitin kalau gitu. Iya sama masih ada seperti itu. Berarti walaupun AI atau teknologinya semakin canggih, nggak membuat mahasiswa-mahasiswa yang budiah nih khususnya itu males ya. Jadi tetap harus baca artikel, kemudian nggak boleh pakai AI secara cuma-cuma ya Bu ya. Iya. Kalau saya seperti itu. Tapi biasanya tiap dosen beda juga ya. Iya, karena kalau misalkan kita melarang, itu rasanya tidak fair ya di zaman kita yang sekarang ini gitu loh. Malah justru anak-anak yang dia belum melek teknologi itu harus kita dorong agar mereka bisa beradaptasi. Benar-benar. Iya, karena kita juga udah hidup di zaman teknologi 5.0 kayaknya. Iya, betul Harus sekali. diimbangi dengan AI. Nggak bisa kalau kita nolak AI. Iya. Oke Bu Gita, aku penasaran soal yang ini. Kalau anak-anak mahasiswa sekarang kan banyak tantangan atau banyak tekanan, banyak tekanan dari media sosial, kemudian bahkan tadi Bu Dia bilang kalau anak milenial lebih tangguh gitu kan. Itu kan budaya milenial. Menyebut kalau kita para Gen Z itu lemah ya. Lebih lemah daripada anak-anak milenial. Tapi kok bisa Ibu Dia ngomong gitu, kenapa Bu? Jadi pendapat saya milenial itu kan hidup zamannya itu kan slow gitu loh. Iya. Kita bertahap. Jadi di situ kita menikmati setiap prosesnya, menapaki setiap anak tangganya gitu loh. Yang zaman dulu kita misalkan masih menikmati nonton televisi, masih pakai TV hitam putih, mungkin anak zaman sekarang nggak tahu ya. Tahu. Terus zaman dulu kita mau masak gitu, kita harus prosesnya dulu pakai kompor, harus ini dulu kalau bahasa Jawa ya harus dikaru dulu, terus kemudian baru dikukus dan sebagainya. Itu kan berproses kalau milenial. Makanya milenial itu selalu mengklaim bahwa ini loh, kami itu generasi tangguh gitu, karena di situ ada setiap proses yang memang harus dijalani. Nah, Gen Z itu rata-rata, mohon maaf ya Mbak, statement saya nih kalau misalnya ini, Gen Z itu karena perubahan zaman yang terlalu cepat, itu prosesnya juga cepat. Kita itu udah dikasih HP sama ibunya. Prosesnya karena terlalu cepat, akhirnya apa? Akhirnya kan mereka secara mentalnya kan tidak sesiap oleh milenial. Makanya generasi milenial itu selalu mengklaim bahwa ini loh kita generasi tangguh gitu. Karena memang ya keadaan, sekali lagi keadaan. Zaman milenial dulu kita bermain, ya main ke rumah teman, ketemu dengan teman, kita ngobrol. Cara kita bersosialisasi kan kita ketemu, kita ngobrol. Ya teman, iya main. Kalau anak zaman sekarang, mereka sibuk dengan dirinya, dengan dunianya. Iya. Nah, mungkin ini yang berat ya. Makanya kenapa sih sekarang ya beberapa tahun terakhir ini banyak kasus speech delay, ya kan? Karena banyak pakar hasil risetnya itu dari psikologi ataupun dari pakar kesehatan itu, di mana anak-anak kecil itu sudah familiar dengan gadget, padahal mungkin mereka di usia batita atau di bawah usia 1 tahun itu kan mereka harus banyak diajak ngobrol, tapi kenyataannya mungkin karena kesibukan ya biar anteng gitu anaknya, tinggal kita nyalakan YouTube, kita tontonkan Cocomelon atau tayangan-tayangan yang menarik mereka kan, akhirnya mereka kan fokusnya adalah ke visualisasi. Akhirnya kalau sudah fokus ke situ, kita kan buat ngomong itu kan jadi susah. Iya, jadi susah gitu loh untuk mengungkapkan. Nah, ini masalah-masalah yang mungkin timbul itu lebih banyak arahnya juga ke hal-hal seperti itu ya. Dan kalau saya mengklaim juga karena prosesnya yang terlalu cepat, Gen Z itu jadi nggak sabar. Ini menurut saya ya. Jadi
jadi nggak sabar, gitu kan? Karena kalau dulu anak-anak milenial, ya kalau kita sebelum masuk ke kelas itu kita harus berbaris dulu. Kalau misalkan ini kita harus ngantri dulu. Kita kalau beli-beli itu kan kita ngantri ya. Nah sekarang, zaman sekarang kita tinggal klik barang datang ke rumah kita. Kita tinggal klik barangnya datang. Kita nggak perlu ngantri. Jadinya mungkin hal-hal seperti itu yang membuat perbedaan cara berpikir, perbedaan cara mengambil sikap seperti itu. Tapi ini POV dari generasi milenial. Tapi kalau dari aku sendiri, kalau melihat teman-teman Gen Z, bahkan kalau aku sendiri kan masih peralihan ya Bu ya. Jadi masih dapat milenialnya, masih dapat Gen Z-nya. Kalau aku kenal internet itu aku punya Facebook kelas SD, kelas 5-an itu punya Facebook. Padahal kan Facebook harus 17 tahun. Nah, ketahuan. Jadi iya, dan banyak teman-teman waktu itu waktu awal-awal masuk Facebook itu. Nah, di sana ya udah kayak chattingan sama orang. Jadi kayak lihat, kalau aku dulu dibatasi Bu sama orang rumah. Jadi boleh dibawain HP itu benar-benar untuk SMP. Jadi SD itu ya udah HP-nya masih gandengan sama Mbak gitu. Jadi belum punya HP sendiri. Nah, kalau aku lihat teman-teman itu udah chattingan terus nanti pacaran, terus apa? Terus kayak wah, itu tadinya aku ranking 3, itu aku jadi ranking 1 loh Bu, gara-gara itu. Jadi yang temanku yang ranking 2, yang ranking 1 itu biasanya anaknya pintar, dia jadi di kelas itu merosot. Iya, fokusnya teralihkan. Memang ya mungkin gara-gara Facebook atau pacarannya tadi juga nggak tahu. Jadi yang aku rasain kayak gitu. Terus ada juga banyak juga seliweran kalau anak-anak Gen Z itu mentalnya lebih lemah kali ya. Jadi banyak kasus yang anak Gen Z baru 1 hari kerja udah keluar. Nah, gitu. Aku juga pernah gitu. Baru 1 hari kerja udah keluar. Itu yang saya katakan tadi bahwa Gen Z itu melewati proses panjang. Maksudnya mereka tidak melewati proses panjang. Jadi mungkin itu loh yang membuat mereka tidak sabar jika dibandingkan dengan milenial ya. Benar-benar. Seperti itu. Jadi kalau milenial mengklaim bahwa generasinya itu generasi tangguh ya karena kadang masih masa sih begini aja kita harus nyata harus gitu lah. Kalau anak-anak sekarang ini kayaknya nggak cocok nih. Iya, kayaknya bukan gue banget ya. Keluar aja. Aku pernah ngerasain itu benar-benar 1 hari habis itu besoknya nggak balik lagi ke kerjaan itu, nggak masuk kerja. Kayak rasanya masa iya aku kerja di sini, masa iya aku kayak direndahin gitu rasanya tuh. Pokoknya wah campur aduk rasanya. Akhirnya daripada nanti aku mungkin ya nggak sabaran itu dia marah-marah atau nanti malah nggak tenang di rumah, jadi ya udahlah keluar aja. Mungkin itu ya tekanan anak ya Tidak itu gampang. Mereka untuk kaitannya dengan tekanan pekerjaan itu banyak yang mungkin bisa dikatakan berbeda ya. Maksudnya mereka tidak kuat terhadap tekanan seperti itu. Karena itu tadi prosesnya cepat. Ya sama kayak kita mau makan buah mangga gitu yang memang dia benar-benar mateng, dipetik mateng dari pohon, sama yang mangga muda kemudian kalau bahasa Jawa tuh di ibu gitu. Maksudnya biar dia lebih cepat matangnya kan beda Mbak. Jadi mungkin secara usia, secara pertumbuhan fisik gitu mereka berjalan normal, tapi mental kan kita nggak pernah tahu. Makanya saat ini kan banyak sekali pakar-pakar kesehatan mental itu kan banyak sekali ya. Iya. Ya, itu ataupun quotes kayak gitu yang intinya ayo dong kita saling berempati, kita saling bersimpati, kita saling kita saling merangkul satu sama lain ya. Memang itu tadi ada proses yang mungkin seharusnya itu kalau mental itu kan harus terbentuk itu kan nggak sehari 2 hari gitu. Iya, seperti itulah. Tapi kalau Budia sendiri lihat memotivasi mahasiswanya mungkin biar nanti lulus kuliah tuh kamu harus kayak gini skill apakah yang dibutuhin atau gimana cara mendorong biar si mahasiswa Budia tadi kuat gitu kalau udah masuk dunia kerja.
Kalau saya nomor satu jangan baper. Jangan baper. Kalau anak cewek biasanya jangan mudah dirayu gitu. Iya, kalau anak cewek seperti itu. Tapi intinya adalah jangan baper. Selama kuliah perbanyak portofolio. Jadi saat ini dengan keadaan dunia yang perubahannya itu, kita hari ini dengan sistem tatanan dunia yang seperti ini, besok itu bisa bergeser begitu, besoknya lagi bisa bergeser lagi, dan itu tidak bisa diprediksi. Jadi saya selalu memotivasi mereka itu perbanyak portofolio, kuasai skill, dan jangan gaptek. Jangan gaptek, iya. Karena kita mau tidak mau itu ya, kalau kita pola pikirnya masih kolot, ya kita tidak akan bisa bertahan di kemudian hari, kan gitu. Sama kayak aku ini, waktu SMA itu kan ada teman yang nggak bisa naik sepeda motor. Iya. Terus kayak kok bisa sih anak sekarang nggak bisa naik sepeda motor? Gitu Iya. Kalau sekarang mungkin kok ada sih anak sekarang nggak bisa main TikTok atau nggak bisa main Instagram kayak gitu. Kayaknya emang kita generasinya berbeda-beda ya Bu ya. Tapi memang ada orang-orang yang memang dia menghindari sosial media. Itu kita juga tidak boleh lupa. Ada orang yang bukan dia tidak bisa main, tapi memang dia menghindari sosial media, mungkin untuk ketenangan atau mungkin kalau terlalu banyak akses ke ke sosial media juga mereka tidak nyaman dan sebagainya, seperti itu. Masih ada yang kayak gitu. Iya, masih ada. Dan bisa aja kan kalau kita terlalu banyak hal-hal yang, maksudnya kita terlalu banyak menggunakan teknologi itu, kayaknya orang akan lebih mudah tahu deh dengan diri kita gitu loh. Iya. Oh, aku ini jadi ingat. Aku kemarin kayak habis ngecek, ada orang-orang atau mungkin seusia saya dan atau sebawah itu postingannya tuh 0. Jadi dia punya Instagram, tapi postingan Instagram itu 0. Jadi dia punya Instagram, tapi postingan Instagram itu 0. Nah, pernah lihat itu kerennya Gen Z. Rata-rata yang seperti itu Gen Z ya. Dia punya banyak pengikut, tetapi dia tidak punya postingan. Itu kerennya seperti itu. Bisa ya dia, maksudnya dia juga nggak memanfaatkan Instagramnya juga, tapi pengikutnya banyak. Iya, karena kalau zaman dulu ya, terutama di era Friendster, era Facebook itu kan, terus terang saja ini pengalaman pribadi saya dan mungkin teman-teman selevel saya, seangkatan saya, kenapa kita main sosial media? Kenapa kok kita kepengen punya Facebook? Karena kita kepengen komunikasi dengan teman-teman yang nggak setiap hari tuh ketemu gitu loh. Atau kita kepengen punya kenalan orang baru dengan mungkin hobi yang sama atau mungkin dengan kesibukan yang sama. Hal-hal ini masih sebatas itu. Tapi kan kalau saat ini kan kita tidak bisa lagi seperti itu, karena ada banyak sekali motif orang punya sosial media. Ya kalau misalkan motifnya positif, kalau misalkan motifnya itu negatif kan bahaya gitu. Aku jadi kepikiran ini Bu, berarti sekarang tuh orang-orang kalau si anak Gen Z lebih susah cari kerja. Kan aku juga ngerasain ya, kayak susah cari kerja mungkin karena kalau dulu itu perusahaan nyari kerja cuma di lingkupnya aja kali ya, di lingkup perusahaannya atau di lingkup lingkungan. Tapi kalau sekarang kan lebih banyak, dunianya kayak lebih global. Jadi dari luar daerah bisa masuk, kemudian dari luar negeri juga bisa masuk. Karena mungkin interviewnya cuma lewat Zoom. Iya, betul sekali. Aku itu barusan. Kalau Bu Dia sendiri bisa nggak ngasih kayak tantangan-tantangan nih yang ada di dunia kerja, tapi di Bu Dia itu nggak ada, tapi sekarang ada ya? Kalau zaman saya dulu itu kayaknya kita terstruktur banget ya. Dalam artian kita ngambil kuliah jurusan ini dengan keinginan nanti kita, soalnya kita pengen kerja di bidang ini, di bidang itu. Kalau bidang pendidikan berarti nanti jadinya guru. Jadi guru gitu kan. Nah, itu kemarin yang mungkin di keluarga saya sempat ada perdebatan gitu kan. Jadi saya punya kakak di mana dia milenial banget gitu kan. Sementara kan
saya punya adik, dia Gen Z banget gitu kan, karena dia baru lulus juga kuliah gitu kan. Eranya berbeda, pola pikirnya berbeda. Kalau zaman sekarang, pasti anak-anak tuh akan berpikir gini loh. Ini saya kerja, ini saya punya skill, ya kan? Saya punya portofolio, saya mampu. Kira-kira income-nya sama nggak? Efisien ya. Gitu. Jadi seberapa lama waktu yang mereka keluarkan itu sepadan nggak dengan pemasukan? Apalagi zaman sekarang kan banyak sekali kerja remote ya, dari rumah gitu kan. Dimana orang bisa kerja atau bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Ibaratnya kalau misalkan per project kita target nih, kita mau income berapa gitu. Sebulan katakanlah bisa di atas UMR daerah kan. Udah, buat apa kerja kantoran gitu kan? Iya, buat apa kerja kantoran yang kita harus setiap hari datang ke kantor, harus setiap hari kita harus bermacet-macetan seperti itu. itu pikiran itu anak-anak sekarang itu pasti akan lebih ke melihat efisiensinya mesin. Bahkan jurusan kuliah yang dulu nggak ada sekarang banyak yang ada, kayak gamifikasi, terus konten kreator itu aja di perkuliahan juga udah mulai ditekankan gitu. Dulu dari Budia dulu ada nggak mata kuliah kewirausahaan? Nggak ada. Kalau di prodi saya nggak ada. Sekarang semua prodi udah dapat KWU. Iya kan? Iya. Ya kalau mahasiswa saya dapat. Kalau saya dulu nggak ada. Jadi kita tahu kewirausahaan dan sebagainya kita bikin itu ya dari mungkin ada semacam kayak hibah gitu kan dari kampus yang lewat yang mahasiswa siapa nih yang punya proposal nih biasanya gitu. Oh ini bikin misalkan minyak dari biji jarak gitu. Kita punya proposal itu kita ajukan nanti pendanaan turun kayak gitu. Nanti kolaborasi dengan dosen lewat TKM atau penelitian kayak gitu kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan lebih kewirausahaan. Kamu harus punya proposal bisnis nih kayak gitu. Apalagi kalau misalkan anak-anak yang dia memang jurusannya mungkin di marketing atau mungkin di desain itu kan lulus targetnya bukan lagi masalah artikel, publikasi artikel ataupun skripsi lagi, tapi targetnya lulus harus punya satu produk, lulus harus punya satu usaha gitu. Kalau anak bisnis kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh semua jurusan kamu harus ada mata kuliah KWU. Pertama kali aku dapat kayak, loh aku jurusan apa sih kok ada KWU? Ternyata ya selama saya tanya-tanya ke dosennya ternyata mata kuliah KWU ini buat penunjang kamu kalau udah lulus kerja, kalau udah lulus kuliah kan nanti nggak tahunya apakah nanti bakal masuk ke perusahaan atau dari pemerintahan atau mungkin kamu bisa membuat usaha sendiri. Jadi itu arahnya ya ini sama dengan ketika pemerintah itu mencanangkan adanya SMK. Ya ketika saya dulu masih sekolah di SMK di sini aja ada berapa sekolah sih, ya kan? Dan di dalam satu kabupaten ini pasti hanya ada berapa sekolah sih sekolah SMK gitu. Tapi sekitar tahun berapa ya pada waktu itu ya 2000 berapa ya saya lupa itu ketika kalau nggak salah di masa gubernurnya itu Pak Nikarwo sama Gus Ipul itu satu kecamatan harus ada satu SMK. Nah itu kan juga arahnya kan agar kita tidak terlalu istilahnya kalau bahasa Jawanya ngejipne pekerjaan kantor, tapi kita harus juga bisa berwirausaha gitu. Nah mungkin arahnya kenapa sih sekarang kok KWU itu masuk di semua jurusan? Ya untuk membekali kita bahwa ada nih sektor-sektor yang tidak istilahnya gini loh, untuk bertahan hidup itu melalui ini. Berarti nggak menutup kemungkinan mungkin beberapa tahun yang akan datang muncul mata kuliah baru. Iya sih Bu. Iya. Yang berhubungan dengan teknologi. Iya. Saya yakin itu pasti akan ada kebaharuan lagi. Walaupun jurusannya bukan ngambil terkait IT gitu. Iya.
Di di mata kuliah metodologi penelitian aja zaman sekarang kita sudah ada namanya data mining. Itu kan sebenarnya kalau zaman dulu kan anak-anak IT ya. Iya, sekarang enggak loh gitu loh. Kita belajar big data itu dalam rangka apa? Ya untuk research, untuk penelitian gitu loh. Jadi udah nggak konvensional. Udah nggak konvensional. Kalau dulu kita kalau misalkan penelitian kuantitatif kita paling mentok pakai SPSS ya. Zaman sekarang udah banyak aplikasi. Bahkan kalau kualitatif itu sudah ada banyak sekali aplikasi, entah pakai Atlas AI, entah pakai Envivo, apa itu aplikasi-aplikasi itu banyak sekali ya. Kita memang zamannya. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin, nggak boleh dilarang-larang. Iya, tidak. Kalau saya bukan termasuk orang yang melarang, karena kita harus selalu beradaptasi dengan perubahan itu. Berarti sekarang anak-anak tuh pikirannya udah nggak jadi aku harus lulus jadi karyawan kantor atau jadi apa, nggak ya sekarang ya Bu ya? Mungkin masih ada yang seperti itu. Jadi apalagi di kota kita ini kan zona nyamannya itu kan tetap ya mungkin arahnya adalah ke pegawai pemerintahan seperti itu. Tapi ada penurunan yang signifikan gitu loh, nggak seperti itu. Kalau dulu zaman saya sekolah keguruan ya, kayaknya jadi guru, jadi PNS gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin anak-anak jauh lebih terbuka ya. Gen Z itu lebih terbuka. Positif atau negatif itu menurut ya? Positif karena apa? Secara otomatis mereka itu mau belajar, bukan hanya pada bidangnya saja, kan gitu. Jadi kalau misalkan kita sekolah guru nih, berarti kan kita passionnya di guru nih, kita perdalam pendidikan gitu kan. Tapi kalau anak-anak sekarang enggak. Kalau kita mau jadi guru ya tetap kita guru yang multi talent gitu loh. Kita harus bisa ngonten, kita harus punya usaha, misalkan katakanlah kita jualan sebuah atau kita bisa ikut affiliate atau apa gitu. Kalau anak-anak sekarang itu lebih terbuka sih, tidak kolot. Jadi nggak cuma mengutamakan satu pekerjaan. Iya. Tapi mereka ada targetnya beda. Jadi kayaknya aku nanti di usia segini sudah harus punya income segini. Jadi untuk itunya mereka lebih memaksimalkan potensi mereka gitu. Ternyata begitu POV-nya generasi milenial. Oh iya. Ibu boleh ya. Terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, coba Ibu kasih pesan singkat buat anak-anak Gen Z yang lagi nonton podcast ini. Oke. Pesannya adalah bahwa kita tidak perlu takut dengan dunia yang selalu mengalami perubahan. Ya, kita tidak perlu takut itu. Kita harus menghadapi, kita harus mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri dengan cara apa ya? Kita harus memperbanyak skill, ya, entah itu soft skill, entah itu keahlian yang memang diperlukan untuk menambah kemampuan kita ya, kelebihan kita seperti itu. Kemudian satu lagi nih, yang nggak kalah penting adalah, ini terutama buat Gen Z, baca buku. Jangan baca potongan-potongan video yang ada di sosial media gitu. Jadi yang namanya pola berpikir itu dibentuk, otak itu dilatih, ya termasuk mental. Jadi tetap meskipun kita menggunakan AI, kita bersahabat dengan AI. Gunakan AI itu secara bijak. Jadikan AI itu sebagai tools. Tetap kita jangan mau diperdaya AI seperti itu. Jadi baca. Kemudian
jaga pola hidup, ya pola hidup sehat. Karena kan anak-anak sekarang itu mungkin karena banyak coffee shop gitu ya. Jadi ya sampai malam juga. Ya seperti itu. Jadi kurang memperhatikan, kurang aware terhadap kesehatannya gitu. Masa depannya masih panjang ya. Jadi kalau saya pernah baca nih quotes di IG gitu kan, dan itu pasti banyak berseliweran. Kalau otakmu kosong, bacalah. Kalau pikiranmu terlalu berisik, menulislah. Membaca dan menulis itu adalah dua hal yang selalu beriringan. Kita bisa nulis karena kita baca, ya kan? Dan kita membaca hasil dari apa yang sudah ditulis kan gitu. Itu selalu beriringan. Dengan membaca itu akan memperkaya pola berpikir kita, kreativitas kita, inovasi kita. Kemudian itu saja mungkin dari saya. Intinya adalah kita adaptif terhadap perubahan zaman ya, dengan teknologi. Yang kedua, kita perkaya pikiran kita ya untuk menyeimbangkan adanya teknologi itu dengan membaca. Kemudian jaga pola hidup ya. Dan mungkin satu lagi adalah jangan pernah tinggalkan ibadah. Ini yang paling penting, karena ini yang nantinya adalah yang akan menjadi benteng terkuat kita, apalagi di zaman yang ya mulai seperti ini ya, maksudnya perubahannya itu entah pagi, entah siang, entah malam, itu sudah tidak bisa diprediksi lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terutama untuk Gen Z ya. Siap. Makasih Ibu Dia udah mau sharing di podcast 10. Semoga motivasinya buat para Gen Z ini dilaksanakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih Bu Dia. Semoga obrolannya jadi motivasi buat teman-teman juga ya. Karena masa depan bukan untuk siapa yang paling pintar, tapi untuk siapa yang paling siap. Dan siapa yang paling mau berusaha. Betul, adaptasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.